kita lanjut lagi. Nah, jadi di sore hari ini pertemuan yang ke-9 ya. Jadi hampir 10 pertemuan ya. Besok Jumat kan terakhir ya. Ujian besok hari Jumat. Nah, kemudian kemarin hari Rabu sudah membahas di pembahasan materi di job sheet 6, di mana job sheet 6 ini lanjutan daripada job sheet 5 yang kemarin. Dan ini ada tambahan, ada input foto gitu ya. Sudah dipraktekkan? Sudah ya, sudah dipraktekkan ya. Oke, terakhir yaitu di job 7. Job 7-nya ini adalah latihan membuat laporan, membuat report. Nah, report ini bukan susah loh ya. Report itu laporan di sini. Wah, report ini, report itu bukan susah. Tapi cara membuat laporan di dalam Microsoft Office Access. Nah, di job 7 ini urutannya sebenarnya adalah latihannya yang pertama nanti diminta membuka kembali database job ACC 4-nya. Job ACC 4 yang dulu sudah pernah dikerjakan. Yang ada fungsi if-nya dulu. Pernah ya? Ada II dan seterusnya gitu. Nah, nanti latihannya dibuka kembali job sheet 4 masing-masing. Kemudian nanti diminta membuat desain laporan seperti pada job 7. Ada header-nya, jadi ada judulnya ya. Jadi PT sama Brilian Mobil, laporan penjualannya di sini ada bagian covernya, bagian apa, logonya perusahaan misalkan, jasa rental mobil, jalan atau alamatnya, kemudian ada pembatas, terus ada laporan periode tahun berapa, dan yang ditampilkan laporannya adalah seperti ini, mulai dari tanggal sewa, penyewa, jenis MBL sampai dengan bonusnya. Dan yang paling bawah ini nanti ditambahkan dengan apa namanya keterangan siapa yang mengeluarkan laporan itu atau validatornya yang mengeluarkan. Nah, itu untuk pembahasan kali ini sudah selesai. Jadi besok ujiannya adalah ya tentang cara membuat database. Silakan bikin database dulu, terus bikin tabel. Sekian, ada 2 tabel misalnya. Nanti 2 tabel direlasikan. Setelah nanti direlasikan, dibuatkan query misalkan rumusnya, terus dibuatkan formnya sampai dengan membuat laporannya. Seperti itu. Sudah selesai. Nah, yang kursusnya hanya sampai 2 bulan, besok berarti sudah terakhir, tereliminasi ya, sudah sampai 2 bulan aksesnya ini. Nah, itu untuk latihan mengerjakan job sheet 7 pada sore hari ini, tanggal 6 Agustus. Oke, nah, jadi latihan hari ini adalah latihan terakhir tentang cara membuat laporan di dalam Microsoft Office Access. Nah, tahapannya bagaimana? Kita ikuti tahapan yang ada di dalam job sheet-nya. Yang pertama, yaitu silahkan nanti buka kembali master database job ACC 4 ya. Kalau di sini kan 3 salah nih, harusnya 4 yang ada mobilnya itu 4. Nah, silakan buka job ACC 4. Tapi di tempat saya adanya 3 ya. Saya pakai 3 aja nggak apa-apa ya. Ini cuma contoh aja. Contoh aja, saya pakai yang job ACC 4, katakanlah ini job ACC 4, klik kiri 2 kali. Nah, file yang kemarin sudah ada, dibuka kembali filenya, muncul hasilnya seperti ini. Nah, di dalam job 3 kemarin, sudah ada 2 tabel, tabel barang dan tabel pembeli, misalkan seperti itu isinya. Terus ada 1 query, query-nya ini namanya QPB1. Hasilnya kalau dibuka, datanya seperti ini. Misalkan ini saya close dulu ya. Saya close barang, saya close dulu. QPB1 saya jalankan. Datanya kan seperti ini. Nah, kalau laporannya seperti ini kan kadang-kadang repot nih pimpinannya. Wah, bingung mas, dulu laporannya nih. Saya pengen laporannya nanti dibuat yang bagus, yang rapi gitu. Kayak seperti laporan-laporan pada umumnya. Seperti yang ada pada contoh job 7-nya ini seperti ini. Jadi bikin laporannya ada judulnya, periode kapan,
kemudian laporannya yang apa saja yang dilaporkan, dan ada si pembuat laporannya. Itu maksudnya. Jadi dipahami ya. Jadi membuat laporan seperti biasa kalau kita di kantor membuat laporan-laporan dari data yang sudah ada. Nah, caranya adalah pertama buka database-nya terlebih dahulu. Database yang datanya mau dibuat laporan. Nah, setelah database-nya ini terbuka, langkah berikutnya kita fokus saja ya cara membuat laporannya. Nah, tunggu poinnya aja. Cara membuat laporannya saya close dulu. Ini hanya mengecek datanya. Oh, sudah ada datanya. Data ini nanti akan saya buat laporan. Nah, saya close dulu, klik kanan close, masih kosong. Nah, intinya buka database yang sudah ada data untuk dibuatkan laporan. Nah, selanjutnya langkah membuat laporan. Langkahnya adalah pilih melalui menu create seperti biasa. Pilih menu create ya, create. Kemudian cari yang namanya report wizard. Kalau kemarin form wizard, membuat form dari data tabel atau query yang sudah ada. Terus kali ini temanya adalah membuat report, laporan. Nah, laporan yang nanti kita buat adalah laporan data dari tabel-tabel atau query yang sudah ada. Nah, maka carinya adalah di create, pilihnya area report, yang nanti dipilih adalah report wizard. Seperti itu. Saya ulangi ya. Jadi job 7 nanti terakhir ini yaitu tentang bagaimana membuat laporan di dalam Microsoft Office Access. Nah, yang pertama buka dulu database job ACC 4. Setelah itu bikin laporan seperti ini. Ada judul, ada logo perusahaan, ada nama perusahaannya serta alamat, ada garis pembatas dan data yang dilaporkan. Dan dirapikan nanti tampilannya. Setelah itu ditambahi dengan validator siapa yang mengeluarkan laporannya, siapa yang bertanggung jawab laporannya itu. Nah, caranya adalah pertama tadi buka database-nya dulu, job ACC 3 atau 4 boleh misalkan untuk latihannya. Jika sudah dibuka, langsung membuat laporan. Caranya adalah pilih menu create, pilihnya adalah report wizard. Report wizardnya kita klik kiri satu kali. Hampir mirip seperti membuat form wizard yang kemarin. Kalau form wizard kan form wizard terus pilih query atau tabel. Sama, di sini kan ada query atau tabelnya. Yang mau saya buat laporannya adalah dari query-nya, yaitu pastikan query B1 dan mana yang akan dibuat laporan, mana yang ditampilkan untuk laporannya. Jika semuanya ya gunakan panah kanan 2. Jika tidak semuanya ya kita pilih mana yang akan dilaporkan. Tanggal belinya diklik panah kanan. Jadi kan tidak semuanya ya, saya pilih yang penting-penting aja. Tidak semuanya, tanggal beli saya masukkan panah kanan. Yang pertama, namanya, alamatnya, kotanya nggak usah, kemudian kode tidak usah, nama barangnya. Kan tunggu poinnya aja. Nama barangnya, kemudian harganya, jumlah beli, total harga. Gitu. Nah, jika sudah semuanya juga boleh nih, diskon, PPN, DP juga nggak masalah. Misalkan aja, contoh ya, jika ini sudah, oh ini nggak perlu DP-nya nggak usah, atau PPN-nya nggak usah, misalkan boleh dikembalikan parah kiri. Gitu maksudnya. Oh nggak usah nih, sampai dengan total harga aja, misalkan saja, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami. Jika ini sudah, next ke berikutnya sama kayak form yang kemarin langkahnya. Next, ini adalah grouping. Jadi pengelompokan jika ingin ada, jika tidak next aja ya. Grouping kita next aja. Kemudian ada sort ini pengurutan. Apakah ingin ada data yang diurutkan? Kalau misalnya data yang banyak, kan kadang-kadang repot kalau tidak urut. Nah maka kalau ingin diurutkan, urutnya nanti berdasarkan apa judulnya. Biasanya yang diurutkan ya berdasarkan tanggal belinya kan urut. Kalau kita ngecek tanggal belinya urut kan enak. Maka bisa menggunakan urutan yang pertama tanggal beli, yang kedua apalagi dan seterusnya. Cukup satu aja tidak masalah. Nah urutnya nanti kan ada dua jenis, ascending dan descending, ada dua.
Ascending artinya urutnya dari kecil ke besar. Kalau descending kebalikannya, besar ke kecil. Dan kecil ke besar maksudnya bagaimana? Kalau ada datanya 10, ya nomor 1 sampai ke 10 itu ascending, A sampai Z. Kalau descending, Z sampai A dibalik. Yang ditampilkan nomor 10 sampai yang nomor 1. Misalnya gitu. A, ascending itu urut kecil ke besar, descending besar ke terkecil. Oke ya, kan bisa tuh mudah ingat-ingatnya ya. Ascending berarti A sampai Z, descending Z sampai A. Gitu ceritanya. Saya pakai yang ascending aja. Berikutnya klik tombol next. Nah, ini adalah model layoutnya. Layoutnya gunakan model yang tabular. Kalau kolumnar sama seperti form yang kemarin. Kalau tabular seperti layaknya laporan pada umumnya. Ada judul di atas, ada keterangan, ada data di bawahnya. Jadi gunakan yang tabular. Klik tombol berikutnya, next. Atau gunakan landscape juga boleh. Potret itu adalah model jenis kertasnya tegak lurus. Kalau landscape model kertasnya yang melebar. Gitu ya, ini tergantung kebutuhan masing-masing. Saya pilih yang potret aja, boleh. Klik tombol next, selesai. Tinggal diberikan nama laporannya apa? Laporan pembelian. Misalkan, ini namanya terserah sebenarnya. Mau dikasih nama apa? Boleh nggak apa-apa. Preview atau modify. Sama kayak form yang kemarin, kalau preview langsung menampilkan hasilnya. Kalau modify ke struktur desainnya sebelum ditampilkan. Saya pilih yang preview aja untuk memastikan hasilnya seperti apa. Klik preview, finish. Maka muncul hasil laporannya dari data tabel tadi seperti ini modelnya. Sudah jadi, tetapi nanti kita akan membuat desain tampilannya supaya lebih menarik lagi. Yang tadinya tidak terlihat seperti ini, supaya bisa terlihat. Kita rapi-rapikan lagi maksudnya. Kita susun kembali tampilannya. Kenapa ini munculnya pagar-pagar seperti ini? Karena kolomnya kan kurang lebar biasanya. Biasanya ini ada kolom yang terlalu lebar. Nanti kita rapi-rapikan lagi supaya semuanya bisa muat. Itu maksudnya. Nah, maka cara mengaturnya bagaimana? Kita ke struktur desainnya. Struktur desainnya adalah klik kanan, pilihnya desain view. Itu klik kanan, desain view seperti form yang kemarin. Tapi kan modelnya beda. Kalau form kemarin yaitu sudah ada tampilan desainnya, kita tambah tombol-tombol kemarin. Ini kan tidak usah nambah tombol-tombol. Nah, di sini juga bisa kita lebarkan jika kurang lebar. Kemudian kolomnya jika terlalu lebar, nama atau alamatnya atau nama barangnya, harganya, nanti tinggal dilebar-lebarkan. Cara melebarkannya bagaimana? Di blok dua-duanya ya. Dua-duanya di blok. Di blok. Dari sini boleh, di blok dari sini. Oh, yang kurang lebar harga total harganya di blok dari atas yang sini boleh. Jadi ininya di blok dua baris ini. Baris yang atas ini adalah labelnya, keterangan. Yang bawah adalah detailnya. Jadi page header dan detail. Page header ini seperti halnya label di dalam Microsoft Access kemarin, judul kolomnya. Kode bawahnya A, B, C, D gitu detailnya. Ini adalah judul labelnya yang atas. Yang bawah adalah detail isinya, mewakili seluruh data isi tabel yang ke input kemarin. Nah, jadi atas bawah supaya rapi, maka ketika merubah yang atas ya bawahnya juga harus dirubah, dilebarkan. Tarik kiri kanan, dilebarkan. Gitu ya. Terus kita lihat hasilnya. Kalau ingin melihat, klik kanan, print preview. Melihat hasilnya. Oh, nggak kelihatan. Harusnya dibuat landscape aja Pak, biar kelihatan. Boleh, landscape aja, biar kelihatan. Dibuat landscape, melebar. Oke ya. Nanti tinggal yang lainnya bisa kita lebar-lebarkan lagi. Jika kurang lebar, close print preview-nya. Kita bisa melebarkan kembali di desainnya. Tarik ke kanan atau kita close dulu. Kita geser ke kanan, misalkan. Kemudian ini kita rapikan dulu ke kanan, blok geser ke kanan, misalkan. Ke sini kita blok geser ke kanan, misalkan. Tempelkan boleh. Jadi ini tampilan desain ini menentukan hasil laporannya. Jadi kalau dia nempel ya
hasil reportnya juga akan nempel. Jika rendah juga nanti hasilnya akan rendah. Nama barangnya kurang lebar, kita lebarin aja boleh, kita blok, lebarin sedikit, geser ke kanan. Biasanya nama kan yang paling memerlukan banyak ruang, biasanya. Alamatnya juga kurang lebar, bisa kita atur kembali. Kita geser ke kanan. Nama juga lebarkan sedikit, misalkan boleh, geser ke kanan. Tempelkan yang rapi. Nah, tanggal beli juga sama, dilebarkan, dirapikan. Nah, jika semuanya sudah, kita preview kembali, klik kanan print preview. Oke, seperti ini hasilnya nanti. Itu oke ya, itu contohnya. Nah, ini saya ingin tanggal belinya berada di rata tengah, boleh nggak? Kemudian jumlah beli ada di rata tengah dan seterusnya, boleh. Klik kanan, desain lagi. Jadi klik kanan desain view sama print preview. Desain untuk memodifikasi tampilan, print preview untuk melihat hasilnya. Nah, kalau mau di print bagaimana? Nah, nanti tinggal klik gambar printernya di sini, cetak untuk membuat laporan. Tapi nanti ini belum selesai, baru tampilan dulu. Nah, tanggal beli nanti bikin posisinya dia berada di rata tengah. Biasa ada di menu format kita bisa mengatur perataannya, rata tengah. Misalnya seperti itu. Kalau pengen judulnya ada warnanya, boleh diblok aja seluruh label di bagian page header, klik sebelah kirinya ini. Klik sebelah kiri, dia akan ngeblok sepanjang baris yang tadi kita klik. Atau manual juga nggak apa-apa, klik tarik misalnya sini, juga boleh, nggak masalah. Nah, terus kita ganti warna fillnya, warna dalamnya misalnya, kita ganti warna kuning. Warna hurufnya kita ganti hitam misalkan. Tebal. Dibuat rata tengah semuanya judulnya misalkan, boleh, tidak masalah. Judulnya dibikin rata tengah. Yang bawah, yang mau tengah, yang mana lagi? Jumlah belinya, klik jumlah beli, bikin rata tengah, dan seterusnya. Kalau kita sudah modifikasi, tanggal print preview-nya seperti ini. Jumlah belinya dia di tengah, tanggal beli di tengah. Jadi judul-judulnya ada di tengah semuanya. Yang bawahnya pun juga nanti kalau mau diganti, dikasih warna juga sama. Seperti itu. Oke ya, itu untuk pengaturannya. Terus tinggal untuk bagian judulnya kita modifikasi seperti pada contoh yang ada. Contohnya ada judulnya PT Sama Brilian Mobil, ada gambar mobil, alamat, garis, dan ada periodenya. Selanjutnya kita desain dulu untuk bagian header, klik kanan, desain view, kita lebarkan dulu ke bawah, klik tarik ke bawah. Jadi kita berikan tempat untuk membuat judulnya. Judul jika ingin digunakan silakan digunakan, tinggal tarik kiri kanannya. Laporan pembelian. Kalau mau dikopas kayak kemarin, klik Ctrl C, Ctrl V, dan seterusnya. Copy paste maksudnya ya. Ctrl C, Ctrl V, copy paste. Atau kalau mau bikin manualnya cari label sendiri, klik label, kemudian klik dragging sendiri juga tidak masalah. Labelnya bebas, judulnya apa. Jika sudah enter, dikasih warna di format ya, model hurufnya saya ganti ya, boleh. Terus perataannya dibuat rata tengah, warna fillnya diganti kuning, hurufnya diganti warna yang berbeda, boleh, silahkan. Ukurannya diperbesar lagi misalkan, boleh. Yang atas juga sama, diganti kuning, rata tengah, warna merah misalkan, boleh, ketebalan. Ganti hurufnya dan seterusnya juga nggak masalah. Di kopas lebih cepat, manual juga tidak masalah. Misalkan aja ya, ini contoh aja. Contoh aja deh, hanya segini aja misalkan. Enter jika sudah selesai. Nanti dirapikan, klik geser ke atas, dirapikan. Klik ditempelkan, geser ke atas. Warnanya boleh digonta-ganti, nggak apa-apa. Misalkan seperti itu. Background yang belakangnya ini mau diganti, boleh, klik aja, ganti warna backgroundnya, warna yang berbeda, boleh, bebas. Itu nanti silakan di otak-atik sendiri untuk masalah pewarnaan, tinggal nanti disesuaikan dengan selera masing-masing, bebas. Seleranya seperti apa. Terus ada gambar sama seperti form kemarin ya, desainnya sama, model konsepnya, latihannya kayak kemarin. Di menu desain ada
pilihan yang namanya image, klik dragging, temukan gambar pendukungnya. Gambarnya misalkan background misalnya. Gambarnya ini aja deh, misalkan seperti itu. Nah, gambar jika pengennya penuh satu kotak ya klikkan, atau propertinya cari ya, properti sudah ada size mode, zoom diganti dengan stretch, dia akan tampak kotak penuh seperti itu. Dan seterusnya itu untuk bagian judul, hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah ada bagian laporannya, ada judul, ada gambar, kemudian ada detail isinya. Cuman yang bawah belum ada nih. Yang bawah kan ada keterangan tanggal berapa gitu. Nah, ini juga belum ada garis, belum ada periodenya, tahunnya dan seterusnya. Kembali ke desain, klik kanan desain view. Kalau kurang lebar tarik ke bawah lagi, seret. Kalau pengen menambah garis, silahkan tambahkan garis. Menambah garis boleh pakai line, boleh pakai kotak rectangle, nggak masalah. Saya pengennya pakai line aja, boleh pakai line, klik dragging untuk membuat garis pembatas. Nah, di sini untuk membuat garis pembatas header, kalau membuat garis pastikan nanti ketika menarik ke kanan ini tidak muncul garisnya, artinya dia lurus. Tapi kalau masih kelihatan garisnya, dia belum lurus. Jadi kalau dia tidak terlihat seperti ini, dia sudah lurus. Gitu ya, kan nggak kelihatan. Tapi kalau masih miring, nah ini belum lurus. Jadi kalau dia sudah tidak kelihatan seperti ini, nah dia sudah lurus, lepas garisnya. Oke ya, itu kalau garis. Model garisnya juga nanti bisa diatur di format. Silahkan nanti cari model garisnya. Garisnya pengennya seperti apa, bebas, terserah. Kalau pengennya ada dua garis ya, tinggal di copy aja garisnya, Ctrl C, Ctrl V. Yang satu dibuat kecil modelnya. Nah, ada dua garis misalnya kayak gitu. Yang satu tebal, yang satu kecil ya. Konsepnya seperti itu. Tinggal yang bawah sini ditambahi periode tahun bulan berapa. Sama kayak tadi desain, label, di sini tambahkan keterangan. Laporan atau periode. Periode tanggal 6 Agustus 2020 misalnya. Nah, ini sudah disediakan. Nah, jika sudah, berikutnya kita atur tampilan ya, format, dibuat formatnya pengennya seperti apa, silahkan disesuaikan sendiri. Terakhir, kalau nanti mau bikin keterangan di bawah dari detail tadi, ini nanti silakan diatur di bawah report footer. Yang paling bawah sendiri, report footernya ini, garisnya yang paling bawah, klik tarik ke bawah untuk nanti membuat validator. Tarik ke bawah sedikit sini aja. Nah, nanti di sini kita bikin tanggal berapa, nama siapa, untuk bagian yang paling bawah sendiri. Ini namanya report footer yang paling bawah. Header atas, footer bawah ya. Ini adalah report footer. Nah, di report footer yang paling bawah sendiri kita atur menggunakan label ya, pakainya label di bawah sini, klik dragging, kita tulis kendal tanggal 6 Agustus 2020 misalkan. Kalau pengen turun ke bawah, pakainya shift enter, shift dan enter, shift enter, shift enter. Jadi kalau di enter dia keluar dari pengetikan. Tapi kalau pengen turun ke bawah langkah keluar dari pengetikan, pakainya shift dan enter. Shift ditekan plus enternya, shift enter. Kurung buka nama masing-masing, kurung tutup, enter, keluar dari pengetikan, dibikin format rata tengah, dikasih ketebalan, dikasih warna juga boleh, bebas. Warnanya diganti dengan warna yang lain misalkan. Ini terserah. Contoh aja, hasilnya nanti ketika kita lihat klik kanan print review, dia muncul hasilnya seperti ini. Tuh, tinggal nanti dicetak, ditandatangani. Sudah selesai. Cara bikin laporannya gampang.
Gampang kan? Yang mana? Oh, tabel ini. Ini kalau mau dibikin garis, misalnya kalau di contohnya ada garis-garisnya ini ya. Nah, kalau nanti ingin bikin garis, kita dikasih warna aja. Seperti ini contohnya, minimal kayak gini. Yang atas dan bawah ya, yang bawahnya deh. Di blok kan belum ada garisnya transparan. Kalau misalnya pengen kelihatan ada garisnya, nah ini kita kasih warna aja bisa, otomatis. Warna fill-nya. Kita kasih warna fill, misalkan apa? Kuning, misalkan. Nah, kalau sudah dikasih warna, dia sudah ada garisnya sebenarnya. Misalnya seperti itu, kotak-kotaknya putih pun juga sama, dikasih garis aja boleh. Atau misalkan garisnya ini dikasih formatnya, ketebalannya garis juga bisa. Contoh saya adu dulu ya, kan nggak ada nih garisnya. Kalau ini saya print tracking, kan nggak ada garisnya, kosong kan garisnya. Atau boleh juga di blok dulu sepanjang detail di sini. Kita berikan di menu format, di situ ada pengaturan set outline-nya, model garisnya. Garisnya pengen yang mana nih? Oh, yang ini aja deh, boleh. Kan sudah ada garisnya. Klik kanan, print preview. Nanti ada garis-garisnya. Hanya diberikan outline pinggirnya aja, garisnya. Ya sama aja, terserah sih nanti mau dikasih yang konsepnya seperti apa. Gitu. Oke? Bisa? Oke, nah terakhir, misalkan job 6 kemarin kan kita membuat form yang ada fotonya nih, membuat form yang ada fotonya, terus kita nanti akan membuat apa namanya, seperti kartu OSIS nih, kartu siswa dulu di SMP, SMA kan dapat kartu OSIS. Nah, cara membuat kartu OSISnya dari sini, dari yang job kemarin Anda buat. Job 6 ya, job 6-nya dibuat, kemudian nanti kita bikinkan kartu OSIS-nya. Nah, contohnya job 5 aja saya buka kembali ya. Job 5-nya yang kemarin saya buka kembali, saya tambahkan foto. Misalkan, kalau job 6 kemarin kan hanya ini aja, nick, nama, dan seterusnya. Misalkan saya pengennya ini nanti ada fotonya, itu maksudnya, ini ada fotonya. Maka saya klik kanan close all dulu, di tabel karyawan, klik kanan pilihnya design view. Di bawah sini misalkan saya tambahkan foto, fill baru, foto namanya. Kan karyawannya belum ada fotonya nih misalnya. Enter. Foto kemarin tipenya yang mana? Oleh objek ya, masih ingat ya, oleh objek. Kita simpan. Anggap aja ini form siswa. Kalau di job 6 form siswa, anggap aja kayak gini. Kan teks semuanya, tambah foto di bawahnya. Benar ya? Nah, ini saya tambah foto. Anggap aja form karyawan sama dengan form siswa tadi. Anggap aja ya, anggap aja. Ini kan contoh tambahannya. Jika sudah selesai tabel karyawan, saya tambahkan foto, saya buat form, saya close. Cara membuat form, pilih menu create, form wizard, saya ngambil dari tabel karyawan ya, karyawan semuanya dimasukkan, track, misalnya seperti ini, kan ada fotonya. Terus saya finish, tim, misalkan, kan sudah ada fotonya di sini, cuman masih kosong, benar kan? Tetapi kan kemarin diminta buat didesain tambahin dan ini saya singkat aja, saya simulasi habis ini saya bikin kartu siswanya. Anggap cara cepat-cepatnya gitu maksudnya. Inputnya ini ada datanya ada berapa? Datanya ada, oh baru ada 1. Nah 1 datanya diinput, fotonya kita masukkan. Cara memasukkan foto adalah klik kanan kotak foto. Kemarin sudah kan? Cara masukkan fotonya. Nah klik kanan pilihnya yang mana? Insert object. Klik kanan kotak foto, insert object. Baru kemarin loh kan? Nah klik kanan insert object. Kita cari fotonya. Cari fotonya ada di bitmap image double click. Bitmap image double click. Cari yang namanya paste from. Paste from. Paste from-nya di sini diklik. Terus cari fotonya yang digunakan untuk data pertama itu. Cari fotonya, misalkan fotonya yang mana nih? Nah, misalkan fotonya ada di sini.
Ini foto yang pertama, misalkan aja, ambil ini yang pertama, close. Nah, fotonya udah masuk ke sini. Katakanlah foto udah masuk. Kemudian nambah data yang kedua. Data yang kedua, misalkan bla 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 bla, namanya, tempat tanggal lahirnya, alamatnya, kota, jabatan, kerjanya 7, gajinya 7, kemudian tunjangannya 7, misalnya serba 7. Klik kanan, insert object, masukkan fotonya melalui bitmap image. Bitmap image biasanya nanti kita diarahkan ke aplikasi file, tinggal kita paste from, gambarnya kita temukan. Yang ini aja misalnya, kita close. Setelah dimasukkan kita close. Gambar yang kedua sudah masuk. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua ini. Ini belum full screen, belum penuh karena belum disetting stretch kotaknya. Kan kemarin harus stretch ya, supaya fotonya tampak penuh. Nah ini foto yang kedua. Foto yang ketiga sama, kita nambah lagi. Kita bikin 3 kartu misalnya. 3 misalnya. Namanya sekian-sekian. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, kerjanya 9, gajinya 9 juga misalnya. 9 juga, 0 malah ya, 9. Misalnya, klik kanan, insert object, bitmap image, foto, kita paste from. Foto yang ketiga, kita close. Nah, kita sudah punya 3 data di sini. Data kedua, data ketiga. Gitu. Misalkan di sini karyawannya ada banyak ya, semua karyawan diinput dulu semuanya beserta fotonya masing-masing. Jika sudah selesai, sekarang kita bikin laporannya atau bikin kartu karyawannya atau member karyawannya. Itu ya kartu pegawainya lah gitu. Sudah ada pandangan belum? Maksudnya bikin seperti KTP itu. Nanti kita ngeprint satu kertas, ada banyak kartu desainnya sama, namanya beda-beda. Tinggal kita print potong-potong. Gitu ceritanya. Nah, caranya membuat adalah pastikan data sudah ada karyawannya. Oh, itu data sudah ada, fotonya sudah ada, file fotonya, gitu maksudnya. Data tabelnya sudah ada. Kita tinggal buat kartu siswanya. Cara membuatnya adalah pilih menu create lagi, create, terus pilihnya nanti di area report, tapi yang dipilih adalah labels. Jadi label kita gunakan untuk membuat laporan kartu OSIS-nya, kartu siswanya atau kartu pegawainya. Label, seperti membuat label. Klik label, cari model labelnya yang number cross-nya 2. Yang saya pakai ini aja, 52 mm kali 70 mm. Jadi number cross-nya yang 2 ya. Jadi kan ada yang 3 dan yang 1, jumlah kolomnya, number cross-nya. Kolomnya ini nanti dalam satu kertas. Saya pilih yang number cross-nya 2, klik tombol next. Ini adalah untuk menentukan fontnya nanti pengennya yang apa. Ini defaultnya aja, next aja nggak apa-apa. Jadi model hurufnya nanti pengennya kayak gitu. Ukurannya berapa, warna hurufnya apa. Itu kalau pengen disetting di sini, nanti disetting di desain juga nggak apa-apa, bebas. Kita next dulu. Nah, ini adalah yang menentukan tampilan kartumu nanti yang ditampilkan isinya apa aja. Ada nomor induk karyawannya, nama, tempat tanggal lahir, alamat, jabatan, misalnya gitu. Gitu aja sudah cukup ya, kan kartunya kan nggak usah banyak-banyak. Nicknya masukkan panah kanan. Nama panah kanan, jangan di panah kanan ya, kan nanti konsepnya kartunya dia vertikal. Nama, alamat gitu kan. Tidak nama sebelahnya itu kan enggak. Tapi ini setelah nick, jangan lupa di enter. Kan vertikal nanti modelnya. Paham enggak ceritanya? Nah, nama masukkan, tik enter. TTL panah kanan, enter. Alamat panah kanan, enter. Jabatan panah kanan, enter, dan seterusnya. Tunjangan dan seterusnya, foto jika diperlukan, panah kanan, misalnya gitu. Cukup ya ini ya, kan untuk kartunya kecil ini aja, kartu membernya. Kalau misalkan tidak di enter tunjangan panah kanan, dia akan muncul di sebelahnya.
mendatar terus gitu, horizontal kan saya pengennya vertikal, nama, alamat gitu di bawah-bawahnya. Nah ini kalau seperti ini bagaimana? Klik delete atau backspace ya, backspace, dihapus maksudnya, backspace. Jika ini sudah komplit, next berikutnya. Ini pengurutan datanya berdasarkan nomor induk. Sort, boleh digunakan, boleh tidak, nggak apa-apa. Next. Terakhir, selesai. Namanya apa? Kartu aja. Kartu karyawan. Si atau modify. Si itu langsung previewnya, lihat hasilnya atau pengen ke desainnya langsung. Saya pengen lihat hasil langsung, si aja. Finish. Nah, kartunya nanti akan muncul, tapi hanya datanya saja, tidak lengkap. Kita desain. Fotonya belum muncul, belum kelihatan. Tidak bisa muncul hasilnya. Nanti kita modifikasi. Kan ini dua kolom, dua cross. Nanti kita desain. Ini kan baru data-datanya aja. Langsung nomornya, langsung namanya, alamatnya gitu. Tetapi nanti kita modifikasi, di sebelah kirinya ada keterangannya. Ada nama, ada nick, ada nama, dan seterusnya. Kan belum ada. Nah, tugasnya di sini dikasih label-label, dikasih judul, dikasih foto di sebelahnya sini. Nah, caranya kita modifikasi dulu, klik kanan, desain view, sama kayak laporan tadi. Ini tadi adalah tampilan laporannya, masih ala kadarnya, masih standar. Kita lebarkan dulu ke kanan, kita kira-kira dulu ukuran kartunya, seginilah misalnya. Segini aja cukup. Nggak usah lebar-lebar maksudnya, rasa gede-gede. Datanya ini detail, kita blok, gesernya agak ke bawah sini. Kita perkecil jika terlalu lebar sini. Foto tadi tidak jadi, kita klik delete dulu fotonya, kan nggak muncul fotonya. Kita hapus dulu. Kita buat agak ke bawah, maksudnya kita akan memberikan ruangan untuk bagian judulnya di sini. Memberikan labelnya di sini, memberikan fotonya di sini. Paham ya saya maksud? Jadi kita dikasih kertas kosong, kita suruh desain di situ. Modelnya kartunya ini. Jadi model satu kartunya ini, konsepnya seperti apa? Nah, kartunya nggak usah besar-besar, kira-kira segini cukup lah, misalkan. Terus nanti kita bikin labelnya di sebelah kiri. Kita kasih label, klik grading samping kirinya nih di sini. Sinilah misalkan kita tulis NIK, enter, sama kayak membuat label yang tadi judul. Kita kopas sebanyak 1, 2, 3, 4 lagi. Kopasnya adalah sama ya, Ctrl C, tekan Ctrl C, Ctrl V 4 kali, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, gitu. 1, 2, 3, kurang 1, Ctrl V, misalnya seperti itu. Terus kita ganti keterangannya, double klik nama, enter, double klik ya, TTL, enter, double klik alamat, double klik jabatan, enter. Tinggal kita rapi-rapikan, klik geser ke atas, klik geser ke atas, dirapi-rapikan, namanya desain. Klik geser ke atas, kita rapi-rapikan aja sampai sini. Sampai sini bisa dipahami dulu maksudnya. Ini labelnya, keterangannya. Nanti kalau bingung lihat di KTP masing-masing. Ya sudah punya KTP, lihat KTP-nya seperti apa. Atau kartu membernya biasa seperti apa, gitu ceritanya. Terus kita kasih keterangan judulnya di sini misalnya. Kita kasih label di sini, klik lagi boleh. Jadi kita kasih misalnya PT Maju Jaya, shift enter, Jalan Raya 61, shift enter, Kendal, shift enter, Jawa Tengah misalkan kayak gitu, enter. Kita bikin rata tengah, format bikin rata tengah, rata tengah. Fontnya mau dirubah boleh, dikasih warna juga boleh, silahkan dimodifikasi sendiri modelnya. Ini sampelnya aja. Kemudian dikasih logonya, perusahaannya di sini. Logo perusahaannya sama seperti tadi di desain,
tambahkan logo menggunakan image. Logonya silakan diatur dulu, klik dragging, masukkan gambar logonya. Gambar logonya misalkan ada nggak ya logonya? Misalkan contoh logonya ini deh, misalkan aja Paijo Catering misalkan. Contoh aja, klik di sini logonya, anggap aja gitu maksudnya. Terus di sini saya pengen ada kotak fotonya tadi, belum ada fotonya. Foto kalau tadi tidak berhasil, kita bisa gunakan di Add Existing Field. Jadi menampilkan daftar field yang ada. Fotonya kan tadi gagal muncul, kita ambil dari sini aja. Foto kita klik tarik ke dalam, ke sini. Kotak fotonya kita bisa lebarkan, tarik kiri kanannya. Ke sini lah misalnya. Labelnya sebelah kiri ini, kotaknya tarik ke bawah, kotak yang besarnya tarik ke sini. Misalnya seperti itu. Mudah ya, klik tarik aja. Nanti untuk masalah warna-warna silakan diatur sendiri kayak tadi di blog, pengen dikasih format ya, warnanya pengennya apa, dikasih hurufnya, ketebalannya, pengennya seperti apa. Yang bawah sebelah ini di blog, pengen dirubah juga warnanya bagaimana, silakan. Ketebalan warna hurufnya silakan diatur sendiri aja. Misalkan saya bikin tapi nggak kelihatan ya, saya ganti aja deh, hitam aja nggak cukup kelihatan, cetok malah ya. Nah warna backgroundnya mau dirubah juga bisa, klik tempat kosong di backgroundnya yang kosong misalnya, dikasih aja warna yang berbeda, tidak masalah. Misalnya seperti itu. Jangan lupa nanti kotaknya foto supaya foto tampak kotak penuh. Nah properti diatur, klik kanan properti, size mode, stretch. Nah stretch supaya nanti hasilnya kotak penuh. Satu kotak ini labelnya dikasih warna yang berbeda juga nggak masalah, biar kelihatan maksudnya fotonya. Nah, monggo mas. Nah terakhir nanti kita tambahkan kotak rectangle-nya di menu format. Di menu desain kita tambahkan objek kotak rectangle untuk binggainya. Klik dragging. Biasanya kotak rectangle ini kalau sudah terakhir, kalau sudah semuanya lengkap, di blok pakai kotak rectangle, nanti kotak rectangle-nya di format garisnya mau dibuat agak berbeda ya, boleh silahkan. Model garisnya mau titik-titik juga boleh, nggak masalah. Terus juga warnanya mau dirubah dengan warna yang berbeda juga bebas. Misalnya seperti itu. Kotaknya ditaruh di belakang, klik kanan, pilihnya position, send to back. Ini hasilnya, klik kanan, print preview. Oke. Hasilnya seperti ini sudah muncul, cuman kertasnya tidak melebar. Kita bikin yang melebar, landscape aja. Seperti ini hasilnya. Kartunya sudah otomatis jadi banyak sesuai dengan daftar jumlah karyawan yang ada. Namanya beda-beda, nicknya beda-beda. Tidak ada yang sama, fotonya beda-beda semuanya. Gitu ceritanya. Sudah jadi, tinggal di print, dipotong-potong, selesai. Gitu, gampang ya? Gampang. Kita terus, kita close. Ini sudah jadi.